Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halid Lanuru dengan NIM 2020 78016. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan ujian tengah semester saya mengenai masalah-masalah pada mata kuliah PKN yang telah kami bahas pada beberapa hari yang lalu. Masalah yang pertama yaitu penegakan hukum di Indonesia dan solusinya. Selama ini, sistem peradilan di Indonesia tidak memberikan rasa aman dalam penyelesaian yang adil. Bahkan, masyarakat menganggap penegakan hukum berjalan lambat, berbelit-belit, dan sulit untuk diakses. Dalam laporan Bank Dunia antara tahun 2004 hingga 2008, reformasi di bidang hukum dan keadilan Indonesia lambat, serta tidak memberikan jaminan pemenuhan hak dan keadilan berjalan bagi masyarakat. Penegakan hukum yang lemah memberikan ketidakpastian hukum, utamanya untuk kelompok miskin. Ia juga menyebabkan meningkatnya sengketa, baik kualitas maupun kuantitas, akibat tidak jelasnya hak milik dan penyelesaian yang adil. Serta akuntabilitas pemerintah yang rendah, bahkan korupsi semakin marak yang terjadi di hampir semua sektor, termasuk untuk program pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan. Saran saya, etika dan moralitas harus ditanamkan sejak bangku pendidikan, khususnya pola pikir, sikap, dan kebiasaan hidup jujur. Korupsi itu bukan masalah kesejahteraan. Dari sisi kesejahteraan, hakim kita sudah sejahtera. Yang perlu adalah pembiasaan terus-menerus untuk bersikap dan hidup jujur. Masalah yang kedua yaitu hak dan kewajiban warga negara serta solusinya. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak bisa memperoleh haknya sesuai dengan ketetapan undang-undang. Pelanggaran hak warga terjadi akibat pengingkaran terhadap kewajiban, baik pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Misalnya, penggusuran rumah. Kebijakan pemerintah melakukan penggusuran dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara. Saran saya, tugas utama warga negara yaitu menyeimbangkan pelaksanaan hak dan kewajiban agar memperoleh kehidupan dan kesejahteraan yang baik. Dan bagi pemerintah harus bisa meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Masalah ketiga yaitu keamanan bela negara serta solusinya. Globalisasi merupakan hal yang sedang kita hadapi di masa sekarang ini. Seiring perkembangan zaman, beberapa hal mulai tergantikan oleh internet. Dengan adanya internet, memudahkan orang untuk mengakses apapun di dunia ini. Maka dari itu, pertukaran budaya dan pertukaran informasi akan sangat cepat kita rasakan. Tentu saja hal ini tidak bisa kita pungkiri. Jika globalisasi dapat kita saring, maka tentu akan berdampak ke arah yang positif. Namun sebaliknya, apabila kita tidak dapat menyaring segala informasi yang kita dapat, maka akan menimbulkan dampak negatif dari globalisasi. Misalnya, mudah terpengaruh oleh budaya-budaya barat. Saran saya, sebagai anak bangsa, sebaiknya kita mencintai produk dalam negeri, memahami nilai-nilai Pancasila dengan baik, dan menyaring budaya asing sesuai dengan panduan nilai, norma, dan keyakinan. Selanjutnya, masalah yang keempat yaitu mengenai integrasi nasional serta solusinya. Indonesia, apa sih yang kita tahu tentang Indonesia? Yang pasti Indonesia itu kaya. Kaya akan alam, kaya akan suku, kaya akan budaya, dan lain-lain. Tetapi semua itu hanyalah narasi belaka. Fakta yang ada di lapangan kita bisa tahu sendiri. Konflik di mana-mana. Perbedaan bukan memunculkan integrasi, tetapi di Indonesia ini malah perbedaan menemukan jalan menuju konflik.
Bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena sebagai orang Indonesia, sebagai orang Nusantara, kita tahu bahwa apa inti dari masalah itu. Salah satunya tidak ada rasa saling menghormati dan saling menghargai sesama suku dan suku-suku lainnya. Contohnya konflik yang ada di Wamena, Papua yang terjadi karena buta hoaks. Saran saya, solusi untuk menyelesaikan konflik yang ada adalah kita tahu bahwa adanya wawasan Nusantara, adanya pelajaran integrasi nasional, atau kita juga bisa menghargai apa perbedaan yang ada di setiap suku, supaya konflik itu pun tidak terjadi dan kita bisa menjadi negara maju dan bisa mengalahkan negara-negara lain dengan potensi keberagaman kita. Selanjutnya, masalah yang kita hadapi yaitu konstitusi di Indonesia serta solusinya. Kasus yang sering kita dengar adalah kasus korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat negara ini, di mana mereka yang melakukan korupsi ini menggunakan kekuasaannya ataupun jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. Pada masa sekarang ini, hampir setiap hari, baik di media massa, media elektronik, maupun media cetak, selalu memberitakan korupsi. Saat satu orang dihukum, satu lagi tertangkap. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit di dalam konstitusi, kejahatan korupsi tergolong kejahatan luar biasa. Dampak negatif yang ditimbulkan dari melakukan korupsi ini adalah melemahnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, dan meningkatkan kemiskinan. Oleh sebab itu, sebagai penerus bangsa, generasi muda perlu ditanamkan sejak dini apa itu korupsi dan dampak yang dirasakan oleh negara itu, agar bangsa ini dapat diselamatkan, juga untuk mengurangi tingkat korupsi itu sendiri, dan generasi muda nantinya tidak melakukan korupsi. Keenam, kasus wawasan Nusantara dan solusinya. Negara Malaysia mengklaim kebudayaan Indonesia adalah hak milik negaranya, seperti tari pendet yang berasal dari Bali. Bukan hanya itu, tetapi batik juga diakui sebagai hak cipta negaranya. Dari contoh ini, Malaysia mengklaim bahwa tari pendet adalah tarian yang berasal dari negara Malaysia, padahal sudah jelas sekali bahwa tari pendet berasal dari Bali. Tarian ini melambangkan penyambutan atau turunnya dewata ke alam dunia. Bukan hanya itu, batik pun mereka mengklaim berasal dari negara Malaysia. Hal ini tidak dapat dibiarkan. Kita harus merebut kembali apa yang sudah menjadi hak milik kita dan jangan biarkan orang lain mengambilnya. Saran saya, bangsa Indonesia sepatutnya mewarisi kebudayaan dan melakukan sosialisasi wawasan yang bertujuan agar terjalinnya pemahaman tentang wawasan Nusantara yang membatasi sumber konflik yang ada dalam tubuh bangsa Indonesia, baik di saat ini maupun masa mendatang, dan akan memantapkan kesadaran untuk mengutamakan kepentingan nasional dan cita-cita tujuan nasional. Sebagai warga negara yang baik, khususnya para generasi muda, kita sudah sepantasnya belajar tentang budaya dalam negeri, bukan hanya budaya luar negeri. 7. Masalah identitas nasional dan solusinya. Salah satu masalah identitas nasional yaitu degradasi moral, di mana masalah ini terjadi karena merosotnya atau menurunnya moral anak-anak bangsa. Hal ini disebabkan oleh pergaulan bebas, proses sosialisasi yang kurang sempurna, pengaruh budaya barat, kurangnya pengawasan dari orang tua, dan tingkat pendidikan yang rendah. Saran saya, pendidikan karakter merupakan hal yang perlu didapatkan oleh masyarakat Indonesia sejak dini. Dengan adanya pendidikan karakter, kesadaran antar manusia diharapkan dapat tercapai, dan dengan sendirinya penerapan Pancasila dapat dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan pendidikan moral sejak dini, baik itu perubahan kurikulum juga dengan perubahan hukum agar lebih detail dalam mencari kebenaran
dan agar tidak terjadi penyimpangan oleh oknum yang gemar bermain kata-kata dengan hukum yang hanya mencari pembenaran bukan kebenaran. Masalah yang terakhir yaitu demokrasi di Indonesia dan solusinya. Persoalan demokrasi terbesar kita saat ini ada pada lemahnya partai politik. Bukti, persoalan partai politik bermula dari rekrutmen kader sebagian besar tidak serius dan asal-asalan. Tokoh masyarakat, dosen, dan peneliti semakin sedikit yang terlibat di eksekutif maupun legislatif. 2 dekade setelah reformasi, partai belum menunjukkan ikhtiar yang serius dalam melakukan rekrutmen dan kaderisasi partai politik hanya dilakukan pada masa menjelang pemilu. Di sisi lain, pemilu dalam sistem proporsional terbuka tidak memperkuat pelembagaan partai politik karena kader yang loyal bisa dikalahkan oleh kader pendatang baru yang memenangkan kompetisi karena mampu mempraktikkan politik uang dengan lebih masif. Akhirnya, sistem politik nasional diisi oleh kader-kader instan. Saran saya, perlu adanya partisipasi dari semua pihak, baik para intelektual di lingkungan pemerintah maupun masyarakat dan partai politik untuk menyadari suatu kemandekan bahkan kemunduran demokrasi di Indonesia untuk bersama-sama berjuang menyelamatkan demokrasi kita. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.